Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan akupuntur pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah kepo nih terkait dengan akupuntur, apakah udah bisa dilakukan di Bengkulu atau belum? Kita langsung tanya nih ke Dokter Bella. Gimana nih Dok, kalau misalnya pemirsa Dokter Kito, masyarakat Bengkulu ingin melakukan pengobatan akupuntur dengan riwayat penyakit yang udah mereka alami nih. Kemana sih mereka harus datengin untuk melakukan akupuntur, Dok? Sebenarnya di Bengkulu sendiri ini masih baru dan juga masih jarang banget ya ada pengobatan akupuntur ini sendiri. Nah, tapi memang kalau misalnya pasien-pasien dan pemirsa memang mau gitu ya, itu tuh bisa ke dokter-dokter yang memang sudah ada ikut pelatihan ya. Karena spesialis untuk akupuntur sendiri di Bengkulu belum ada. Ya, tapi kalau misalnya mau itu ke dokter yang memang sudah ikut pelatihan. Jadi nggak semua dokter pun bisa gitu, dan nggak semua, dan yang memang tadi ya sudah dijelasin sama Dokter Juma ya, kita harus ke dokter supaya tahu titik-titik tertentunya itu di mana aja, karena kan sudah dipelajarin juga gitu ya. Nah, salah satu itu kita bisa nanti calling Dokter Juma ya yang udah pelatihan, karena Dokter Juma sendiri udah pelatihan. Oke, berarti nggak sembarang dokter umum, nggak semuanya Betul, bisa ya, nggak Dok, semua dokter umum bisa gitu ya. Saya sendiri pun juga nggak bisa, belum bisa untuk melakukan titik-titiknya karena ada pelatihan terkhusus dan di Bengkulu belum ada spesialisnya. Oke, gitu. berarti beruntung banget ya Dok ya, udah ada Dokter Juma nih. Aduh. Udah bisa nih untuk Iya. melakukan akupuntur kalau misalnya mau melakukan pengobatan alternatif juga, Dokter. Betul. Nah, kita lanjutkan nih Dok. Tadi udah ada sifat tanyain terkait dengan usia berapa aja sih sebenarnya yang boleh melakukan akupuntur. Apakah dari bayi atau orang yang udah lansia dengan penyakit penyerta, gimana sih Dok? Apakah memang lebih baik sebenarnya pada anak-anak untuk merangsang nafsu makan nih misalnya, atau pada lansia yang memang udah penyakit penyerta, Dokter? Oke, baiklah, bagus banget ya pertanyaannya. Ini juga banyak ditanyain orang-orang. Jadi kayak memang akupunktur ini bisa dilakukan di semua usia. Nggak ada misalkan indikasinya usia 17 sampai sekian misalkan gitu kan, nggak ada. Jadi memang bisa dilakukan di semua usia. Tapi nih ada tapinya. Kalau anak kecil biasanya lihat jarum kayak Ketakutan, teriak. iya. Apalagi ketika kita mau masukin tuh kan, pokoknya dia udah jadi tuh yang kita takutkan kalau misalkan anak kecil, misalkan kita tusuk, mereka bergerak-gerak, nah nanti takutnya malah jarumnya meleset atau trauma gitu ya? iya, atau dia nggak mau datang lagi nih sama aku karena dokternya kemarin tusuk aku sakit kan katanya gitu. Jadi kalau anak kecil memang biasanya itu tidak dilakukan akupunktur atau tidak dilakukan dengan menggunakan jarum. Ada yang namanya acupressure. Pressure. Oh, itu ada lagi ya Dok? Berbeda lagi atau bagaimana Dok? Sama, cuma bedanya kalau akupunktur itu ada yang jarum yang ditusukkan. Kalau acupressure itu adalah penekanan pada titik-titik akupunktur yang nanti juga akan memberikan efek. Misalkan anaknya mual nih, bisa tuh ditekan. Ini namanya titiknya PC6. Nah, ditekan di bagian sini, kemudian diputar searah jarum jam. Tapi penekanannya nggak boleh terlalu pelan dan nggak usah terlalu kencang juga. Sampai 1/3 kuku, 1/3 kukunya menjadi putih. Nah, itu tekniknya. Jadi bisa diputar searah jarum jam sebanyak 30 kali. Nah, biasanya nanti akan memberikan efek ke anaknya, atau ada anak yang demam juga ada titiknya. Jadi namanya itu acupressure. Kalau di spesialis sendiri itu dia biasanya juga bisa menggunakan kayak laser gitu. Cuman kalau untuk aku sendiri karena masih dokter umum yang melakukan pelatihan, belum berkompeten untuk melakukan itu. Jadi kalau misalkan datang ke aku paling bisanya dilakukan acupressure. Karena kalau misalkan akupunktur gitu ke anak-anak kayak takutnya mereka takut lari atau malah jadi salah sasaran tusukannya. Kalau misalkan ke orang tua ya yang punya komplikasi nggak ada kontraindikasi. Jadi siapapun boleh melakukan akupunktur. Bahkan anak-anak kalau memang dia udah terbiasa dan berani, aku sering juga kayak lihat mamahnya nih spesialis akupunktur, anaknya kan tuh kayak SD gitu kan. Mereka udah berani karena mamanya udah terbiasa kan. Misalkan mamanya kalau misalkan orang awam kan nggak mungkin Kak, nggak ada yang dia lihat, nggak ada yang dia contoh. Tapi kalau misalkan kayak di rumah orang tuanya yang akupunktur sendiri, mereka bilang oh ternyata ini nggak mengerikan ya. Terus mereka dilakukan akupunktur, mau mereka gitu. Jadi memang anak-anak boleh dilakukan, tapi ya itu pada orang-orang yang memang sudah kayak sering lihat orang tuanya tahu gitu loh. Jadi mereka mau untuk dilakukan akupunktur. Jadi tidak ada kontraindikasi, siapapun boleh dilakukan akupunktur.
Oke, berarti dari usia berapapun nggak ada kontraindikasi apapun, tapi tentunya memang harus menggunakan teknik yang tepat ya dok ya. Benar. Jadi ada kukunya yang sampai putih dan Iya. titik-titiknya juga tentunya pemirsa harus tepat sekali. Benar. Nah, siapa yang tanya nih dok terkait dengan mitos dan fakta untuk akupuntur. Nah, akupuntur ini seringkali dikaitkan dengan insomnia, berhenti merokok, ataupun bisa meningkatkan nafsu makan. Sebenarnya benar nggak sih dok untuk hal-hal yang terkait dengan psikis juga ternyata akupuntur bisa menjadi salah satu pengobatan yang efektif dokter? Oke, ini pertanyaan menarik lagi, Bel. Keren memang ya hari ini. Jadi kayak memang itu jadi pertanyaan orang. Bener nggak sih ini akupunktur bisa kayak bikin orang yang insomnia tuh cepet tidur kan? Bener banget. Jadi itu bukan mitos, itu adalah fakta. Aku punya pasien kayak sudah beberapa kali dia melakukan terapi. Dia merasa lebih tenang, terus tidurnya lebih nyenyak, lebih enak. Kenapa kayak gitu? Ada juga kayak pasien stres sebenarnya bisa di akupunktur nggak dok? Bisa, karena memang akupunktur ini tuh dia main hormon, Bel. Jadi memang banyak hormon yang terstimulasi ketika kita lakukan akupunktur itu. Salah satunya hormon endorfin, tahu kan? Iya, Pasti semua orang udah Bikin tahu. bahagia ya, dok. Iya, mau orang awam, mau orang kesehatan udah pada ngerti bahwa hormon endorfin itu adalah hormon yang bikin kita bahagia, bikin kita semangat, bikin kita senang. Nah itu yang stimulasi oleh akupunktur ini. Jadi dia mengeluarkan hormon endorfin dan hormon-hormon baik lainnya sehingga pasien dengan yang ada kayak stres, banyak pikiran, susah tidur pun biasanya dengan berpengaruh ya sama pikiran biasanya ya, deket banget. Jadi makanya pasien-pasien dengan insomnia itu dilakukan akupunktur sangatlah memberikan efek yang baik. Dan untuk pakai yang kayak contohnya insomnia ini ya dok ya, itu ada berapa kali kita harus datang untuk akupuntur sendiri atau emang harus rutin atau cuman kayak nggak bisa tidur sebelumnya misalnya gitu ya, terus besoknya datang Iya, gitu. oke. Jadi kalau misalkan akupunktur sendiri kan dia ini mainnya maksudnya mekanismenya tuh berperannya di hormon ya. Jadi kita tuh nggak bisa kalau misalkan dia sekali datang terus langsung baik nih hormonnya, ya nggak bisa. Karena kita butuh proses kan, sama kayak pengobatan lainnya. Jadi kayak biasanya pasiennya itu aku anjurkan datang 6-12 kali pertemuan. Jadi kalau misalkan dia udah merasa enakan nih, nggak mau datang lagi, it's okay, nggak masalah. Tapi biasanya itu akan kembali lagi, Bel. Jadi kayak misalkan dia setelah 3 bulan kan enak tidurnya, ada masalah lagi. Karena kayak hidup manusia itu nggak mungkin lempeng-lempeng aja dong. Nanti tiba-tiba ada masalah lagi. Iya, bener Karena rata-rata pasien dengan stres itu dia nggak bisa ada stresor. Jadi ketika dia udah stres, dikit aja mulai tuh ada gangguan nih, nggak bisa tidur, dia akan datang lagi gitu. Jadi memang kayak ada beberapa sesi. Nanti kalau pasien udah enakan, kalau nggak mau datang nggak masalah. Nanti kalau memang dia biasanya tuh dia merasa nggak enak lagi, dia akan datang lagi. Oke, dan tiap sesinya itu pasti akan dilakukan penusukan atau tadi aja yang kayak pressure aja Iya, gitu. oke. Kalau untuk orang dewasa sendiri selalu dilakukan penusukan. Jadi ketika datang pasti aku tusuk dengan menggunakan jarum. Cuma biasanya di rumah aku juga ajarkan acupressure. Jadi dia bisa menstimulasi dirinya sendiri di rumah. Apalagi kalau misalkan dia kayak akupunktur ini kan bagusnya dilakukan per 3 hari tuh. Tapi nggak semua pasien itu bisa intens datang kan. Apalagi kalau jauh dan sibuk. Sehingga aku biasanya ajarkan acupressure supaya di rumah tuh tetap ada stimulasi. Jadi dia acupressure sendiri di rumah pasienku. Jadi kayak gini ya caranya gitu. Jadi nanti dia bisa stimulasi sendiri di rumah gitu. Kalau datang ke aku pasti ditusuk jarum. Oke. Tapi nggak perlu takut ya dok ya, tadi pemirsa di rumah udah lihat juga jarumnya ternyata tipis banget dan untuk darah pun sedikit sekali yang keluar karena memang udah berpengalaman ya dokternya. Nah kalau kita ngomongin tentang hormon tadi banyak sekali dokter terkait dengan hormon akupuntur dan juga hormon ini dok. Kalau misalnya kita bicara hormon tentunya terkait juga dengan fertilitas dan juga kesuburan ya dok. Benar. Nah, gimana sih efektivitas orang-orang yang mungkin ingin memiliki anak nih dok, jadi mereka melakukan akupuntur sebagai salah satu pengobatannya dibarengi dengan pengobatan juga ya dok ya, obat-obatan dan juga vitamin dan juga akupuntur. Gimana sih efektivitasnya dok? Dan apa udah ada nih dok untuk yang berobat ke dokter untuk Fertilitas. kesuburan Iya, fertilitasnya dok? Oke. Ini juga menarik nih. Jadi kayak misalkan infertilitas itu efektif banget ternyata dengan menggunakan akupunktur karena memang hormon yang berperan tadi, bener banget. Jadi kayak akupunktur itu memang dia tuh mainnya hormon. Jadi kayak pasien dengan gangguan hormon kalau datang ke kita akan ada efek baik. Cuma memang ya namanya kita medik ya, kita selalu mengobati secara komprehensif. Gak bisa misalkan pasiennya cuma datang untuk di akupunktur aja nih. Aku misalkan infertility nih, aku maunya akupunktur aja, ya nggak bisa. Jadi memang kita harus berjalan seiringan. Dia harus datang ke spesialis obgyn untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah ada sumbatan? Apakah ada gangguan lain seperti PCOS dan lain-lain?
apakah dia harus minum vitamin atau dia harus suntik apa, seperti itu kan ada banyak pengobatannya. Jadi memang akupunktur ini dia itu adalah terapi penyerta. Cuma memang dengan dilakukan akupunktur akan lebih efektif dan lebih meningkat keberhasilannya gitu. Jadi memang harus dibarengin. Jadi kalau misalkan pasien dengan infertility, aku punya pasien infertility ada 2. Jadi tapi semuanya itu dibarengi dengan spesialis obgyn. Kemudian dia juga harus teredukasi dong apa aja yang harus dia lakukan supaya bisa hamil. Harus tahu kapan masa subur gitu-gitu kan. Jadi yang basic itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi aku kadang orang awam itu mikirnya dengan akupuntur aja aku bisa hamil. Enggak gitu loh. Jadi memang kita itu adalah terapi tambahan, komprehensif. Jadi memang kamu harus ke obgyn juga, harus lihat ini kendalanya di mana. Kemudian dia juga harus kalau memang ada obat yang harus diminum, minum obat. Nah, kita itu bantu dari samping misalkan gitu untuk supaya hormonnya stabil dan nanti akan memberikan efek. Jadi nanti hormonnya bisa bagus, pasiennya juga lebih bahagia. Kan kalau yang kayak gitu juga stresor juga mempengaruhi. Jadi kayak kita tuh tambahan komprehensif yang tapi nggak bisa disepelekan juga nih, penting juga gitu, tapi harus bareng-bareng jalannya. Berarti meningkatkan efektivitas ya dok ya. Berarti ya nih dok, kalau misalnya pada pasien-pasien yang memang dia stroke dengan pengobatan rutin juga harus obat rutinnya juga diminum Iya, gitu ya. benar. Karena banyak nanti tiba-tiba pasien ini kan udah akupuntur, jadi obat rutinnya nggak diminum lagi. Nah itu kelebihan medis juga. Jadi kalau medis kita paham dong obat apa aja yang diminum pasiennya. Kita juga akan mengedukasi, ibu ini obat darah tinggi ya, jangan sampai ibu nggak minum. ya. Ibu ini obat ini jangan sampai ibu nggak minum. Jadi di sana tuh kita bisa kasih edukasi juga. Ibu kita nih, nah itu bedanya kalau kita akupunkturnya medis dengan yang lain-lain gitu loh. Jadi kayak memang kita juga melihat aspek medisnya. Dia ini, ibu obatnya apa aja? Ini gitu. Jadi kita juga kasih edukasi. Ibu obatnya jalan terus, fisioterapi jalan terus, akupuntur jalan terus. Kita jalan barengan ya Bu untuk memberikan efek yang baik dan penyembuhan yang lebih cepat seperti itu. Oke, tentunya harus komprehensif dan juga adanya kolaborasi ya dok ya. Benar, Antar benar. spesialis nggak bisa satu aja, tapi tentunya akupuntur ini akan meningkatkan efektivitas penyembuhan penyakit ya. Baik dokter, akan kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.